Tiga. Oke. Berhubung karena semuanya ada di sini, kita mulai aja lah ya. Kalau menurut kalian gimana lah kita untuk ngebahas video ini? Kalau menurutku sendiri kita bahasnya dari yang kecil-kecilnya dulu, dari formasi awalnya, strategi sama posisi-posisinya lah. Menurut kalian gimana? Bisa. Ya, ini semua udah nonton kan? Ya udah. Udah. Kalau kita bahas itu ya. Kalau seingatku sih penunjukan formasi itu detik 37. Jauh kali sih. Kalau ini karena kebetulan aku kenal orangnya, kayaknya ini PSG ya. PSG ini. Kalau menurut kalian ini posisinya apa? Ini yang posisi 4-3-3 untuk bertahan itu kan? Bisa sih. Balance sih kalau aku, seimbang. Karena 3 depan 4 belakang kan? Iya. Pasti kalau menurutku 3 penyerang di situ, 3 penyerang utamanya siapa sih? PSG. Kalau menurutku pas. Kalau Munchen di mana ditunjukin nih? Lawannya Munchen ini kan? Ya itu dia 50 kayak. Kalau menurut kalian ini apalah strategi itunya, susunannya? Ini sebenarnya 4-2-3-1 kan, 4-nya di belakang berarti untuk pertahanan bisa, sama juga bisa untuk penyerangan gitu. Bisa. Kalau aku setuju sih. Menurut lain gimana? Menurutku ini kayak yang dibilang Pak Lihut tuh nggak sih yang 4-2-4, tapi yang posisinya netral, belum posisi menyerang atau posisi bertahan, karena baru mulai. Yang lain gimana? Kayak formasi yang dibilang Pak Lihut, Mas. Saat itu ya. Tim Brazil ya. Brazil. Iya kan? Waktu World Cup. Iya. Yang Brazil ya. Terus Tapi itu kalau kan menurut apa? Kenapa sih? di itu menit 1 detik 12. Terus itu juga tim merah pakai posisi menyerang. Tapi sebelumnya kalau menurutku ini 4-2-3-1 sih. Kalau menurutku. Ya lanjutlah dulu kita ke detik berapa tadi Sin? Menit 1 detik ke 12 kalau nggak salah. 12. 1 detik lagi. Kenapa bro Yasin? Itu kayaknya di situ tim merah pakai posisi menyerang. Kayak posisi menyerang ya. Kalau menurut yang lain gimana? Kalau aku setuju sih, soalnya kan nampak di situ Munchennya lagi mau nyerang itu gawang PSG, dan nampak juga kalau PSG-nya lagi bertahan numpuk di situ. Menurut yang lain gimana? Itu kan masuk kotak penalti, Apa yang masuk kotak penalti? udah 5 orang kan? 5 orang, iya. Terus sisanya itu PSG. PSG-nya ada sekitar 8 lah. Ada lagi yang kasih pendapat atau udah setuju aja? Kayak udah jelas sih ya. Oke lah. Kita lanjut lah boy. Udah jelas juga ini ya. Kalau gitu coba majuin menit 1:40-an. 1 menit dan 40-an detik gitu. Nah, coba mundur 1:40 coba. Yang pas dia nyerang udah 1:40 di pause. Nah, tuh. Nah, ini kan PSG-nya lagi mau nyerang nggak sih, ya kan? PSG Munchen. Munchennya ini menyerang.
bedanya sih dengan yang tadi, ini Munchen ini yang dari kotak penalti ini lebih banyak kayaknya ya daripada yang ini Munchen atau PSG? PSG lagi nyerang boy. PSG babak satu, sorry babak satu ya. Satu. Nah, ini kan PSG kan yang mau nyerang. Nah, bedanya ini tadi pertahanannya di yang Munchen, ya pas Munchen nyerang, PSG ya kan 8 orang. Nah, di sini Munchennya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, cuman yang nekannya itu beda sama yang pas PSG tadi. Jadi menurutku sih kayaknya ini caranya supaya kalau seandainya bolanya tuh balik lagi gitu. Kalau bolanya balik lagi mereka bisa nyerang balik dengan cepat gitu. Setuju nggak sih kayak gitu? Iya sih. Tampak soalnya kan kalau yang PSG tadi rame kali di kotak penalti kan. Iya, rame kali gitu. Iya, di belakangnya. Apa tadi yang kalau itu juga tadi? Kalau menurutku pas juga sih kalau kayak Munchen gini, soalnya dia kan jadi kayak lebih nguasain daerahnya gitu. Nggak langsung kalau contohnya kayak PSG tadi kan kayak cuman nguasain kotak penalti, kalau tiba-tiba ada mau crossing jadi susah deh. Kalau untuk gitu. Apa? Susah untuk membangun serangan balik langsung. Iya. Ya kalau contohnya dari yang Tiklen kasih tadi kayak udah jelas ya. Tipe-tipe penyerangannya Munchen ataupun PSG sama juga kayak tipe bertahannya. Kalau gitu kita lanjut ke babak 2. Seingatku dia ke menit 4 gitu. 5. Stop. 456. Kalau menurut kalian ini gimana? Kalau menurutku sih kayaknya tetap yang kayak aku bilang tadi, Munchen 4-2-3-1, PSG 4-3-3. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih PSG pakai 4-2-4 yang sinetron. Sinetron. Kalau menurut yang lain gimana? Kalau menurutku juga kan tadi kan kalau yang kita perhatikan PSG kayak lebih banyak nyerang gitu kan, atau salah ya, nggak tahu lah. Pokoknya kalau menurutku itu PSG kan udah mulai nyerang. Jadi kalau Munchen itu pertahanannya lebih ketat, tapi mereka juga mau sambil nyerang. Jadi meskipun gitu kesimpulannya Munchen kayak lebih nyerang gitulah, posisi nyerang. Ya lanjut dulu. Atau ada yang mau ngasih pendapat lain? Kalau aku sih setuju sih, soalnya kalau aku kan udah nonton nih yang full match-nya. Nah, kalau aku lihat sih kayak dari babak 1, babak 2 tuh match-nya tuh memang kayak dikuasai kali sama Munchen, kayak lapangannya itu dikuasai sama Munchen. Belum berapa lama bolanya udah sama Munchen lagi. Jadi kayak pas PSG nyerang pun bisa di counter terus lama gitu bolanya sama Munchen. Makanya kalau misalnya kita lihat di internet gitu kan atau di sumber-sumber lainnya, datanya itu ternyata Munchen itu possession-nya itu 60%, sedangkan PSG cuman 30-an gitu atau 40 kalau nggak salah. Kan dari situ nampak kalau memang formasinya itu bisa memudahkan timnya untuk menguasai lapangan gitu. Kayak dibilang yang kau bilang tadi lah, setuju lah. Kita lanjut dulu bareng kita. Ada yang punya bukti-bukti lagi? Biar kita langsung ke situ ya, daripada kita muter-muter video yang lama. Silakan. Itu kalau nggak salah itu mereka mencetak gol pertama. Aku lupa di persis menit keberapa tuh, kayaknya dekat-dekat menit ke-6 lah. Itu mereka mencetak gol mereka yang pertama waktu melancarkan posisi menyerang. Buka sih. Yo, jatuh sekali.
kayaknya udah mulai nyerang ya lah. Coba balik sedikit sih. Kayak tadi 6 detik 6. Nah, dari Sinda boleh lah. Oke. Dari sini, iya, seingatku di sini orang ini nyetak gol sih, yang sundulan itu ya. Kalau menurutku sih ini kayak yang dibilang sama Vito tadi, unggulannya Munchen kan tadi di possessionnya, jadi dia bisa menguasai bola sama lapangannya itu lebih. Buktinya yang paling kiri itu kan bisa nusuk ke dalam supaya bisa buat sundulan. Tapi di sini pertahanannya si PSG itu jadi berkurang nggak sih? Tadi kan di babak 1 kan mereka dempet kali kan di itu. Oh iya. Berkurang sih. Kan jadi kurang bagus ini perubahan itunya. Mungkin sih ada Posisinya. perubahan strategi atau kemungkinan kedua Strategi. ini lagi counter attack. Kemungkinan kedua. Oh jadi belum sempat kebentuk formasi bertahannya lagi ya? Belum sempat balik semua. Udah langsung itu ngebet ke depan. Masuk akal sih. Kayak udah jelas sih ini. Ada lagi yang mau itu kita bahas lagi tentang posisi-posisinya ini dari yang udah ditonton. Dari sini mungkin ada yang mau disampaikan. Di sekitar menit ini bentar ya. Oke. Nah di sini di menit 7:15. Di sini kan kita lihat tim birunya itu mulai menyerang. Tim birunya nyerang. Kalau sini nampak sih memang PSG nyerang. Kalau menurutku itu yang seperti dibilang Vito jauh sebelumnya itu, kalau Munchen itu menerapkan defense zona marking. Kan nampak itu dia ada satu tuh yang mau nyetak itu kan dijaga sama satu orang karena kebetulan penyerangnya itu masuk ke zonanya kan. Terus ada 2 back lain yang menjaga daerah lain, entah itu untuk menjaga 2 pemain yang lain atau untuk menghalau bola yang siapa tahu nanti malah kebobolan. Kalau menurutku ini kayak yang dibilang Vito dari awal. Terus aku bingung ngapain lah orang 2 di atas itu kita diam doang. Mungkin bengong itu. Kalau menurut yang lain gimana? Terus setuju saja kah? Kayaknya memang jelas. Aku sih kayak emang sampai akhir kan semenjak Munchen dapat gol itu, mereka itu kayak terus kuatin defense-nya mereka. Jadi nggak ngejar gol lagi, lebih ngejar ke pertahanan supaya PSG nggak masuk. Kira-kira ada lagi nggak yang mau nyampain? Kalau seingatku masalah posisi-posisi atau strategi udah ditunjukin sama kalian semua sih barusan. Ada nggak yang mau nyampain pendapat tentang selama yang kita tonton ini? Aku ada sih, mungkin nggak di highlight ini ya, cuman kalau di full match-nya itu kan di babak 2 di akhir-akhir lah pokoknya mendekati akhir itu nanti Munchen kayak sering kali gitu kayak misalnya masih di tengah di bola atau udah makin ke dalam ke pertahanan Munchen, nanti tiba-tiba dibuang aja ke belakang bolanya ke daerah PSG lagi. Menurut kalian tuh kayak memang taktik atau apa gitu biar ngabisin waktu? Nanti kalau dilihat ada aja nanti kayak ditendang jauh ke belakang atau tendang jauh kemana gitu. Kalau menurutku sih itu kayak biar apa ya mungkin biar lebih aman. Sebenarnya belum di kotak penalti,
cuman dibuang gitu. Dari aman gitu ya. Yang kayak gitu Biar habis waktu. Menurutku ya. daripada pastinya ngegol. Capek sih kalau membuat ngegol pas-pas aja itu. Kalau gitu menurutku sih udah sih. Udah semua kita bahas tentang posisi-posisi, strategi, terus ya strategi sama posisi yang paling penting kita bahas hari ini sih. Iya, Kurasa udah. kurasa sampai situ aja lah dulu kita ya. Kita lanjut lain waktu aja. Apalagi ini udah jam berapa ya ini? Apapun belum makan. 9. Sesi 2 lah ntar ya. Tadi udah selesai kita ini kan sesi 1. Oke lah, Iya. makasih ya. Yuk. 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 Oke. Oke, kemarin kan kita udah bahas strategi posisi setiap timnya. Sekarang kita bahas taktik tekniknya ya, yang digunakan PSG ataupun Munchen. Udah semua kan di sini? Ya udah lengkap. Udah boy. Ada yang mau duluan nyampain analisisnya tentang taktik dan tekniknya? Munchen atau PSG lah, yang mana ada? Aku coba diputar dulu menit ke 1 menit pertama detik ke 18. Ya di sini kita lihat itunya taktik yang dipakai itu teknik man to man marking. Kalau menurut kalian? Coba putar boy. Ya, coba putar dulu. Sebelumnya Menurutku juga man to man marking sih. Oh nggak tahu, putus-putus. Aku cek dulu 1 2 Ya sih, kayaknya sih man to man marking ya. Yang lain? Yang lain? Ya, pas babak 1 ini kayak Munchen pakai man marking itu belajar untuk bertahan. Ya sih, memang untuk bertahan sih. Kalau misalnya kalau kayak di sini kan kita lihat Munchen itu sebenarnya sih tak kenapa ya, kayak menurutku man to man marking juga. Cuman ada juga saatnya mereka pakai zona marking, karena kan itu dilihat tuh kayak ada bentuk apa sih, segi 4 gitu kan, yang Munchen berempat orang itu. Iya. Ya nggak sih? Kalau menurut yang lain gimana? Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Kalau menurutku ini marking aja sih, zona marking. Kalau menurutku soalnya kan nggak ada yang terlalu dijaga satu-satu gitu. Ya kayak Munchen tuh yang itu loh, yang mulai kan yang lagi ditendang ini, yang berempat kayak zona marking gitu nggak sih? Kalau yang kutengok PSG-nya, kalau menurutku dia marking, zona marking, nggak man to man. Soalnya kan kayak bebas-bebas aja itu semua, yang 6 orang Munchen itu nggak terlalu dijaga, cuman zonanya dijaga. Terus yang PSG-nya kayak lebih ngarah nutup sudut tendangan. Soalnya kalau nggak salah sini dia mau tendangan ya. Coba juga putar. Kayak dia mau buat tendangan. Iya. Kalau Ya mau buat tendangan tuh. Kalau gitu ada lagi nggak yang mau kayak ngasih pendapat tentang taktik dan tekniknya? Ini kan babak 1, mungkin babak 2-nya. Saya babak 1 ini udah jelas sih, kayak Munchen memang menguasai lapangannya banget gitu. Karena kan udah
Ya. Kalau misalnya tanya di babak 2 itu kan apa sih, Munchen kayak tadi kayak buat zona marking juga, karena supaya si PSG itu sulit untuk ngasih balik skornya. Coba putar ke babak 2. Menit berapa ya? 5 mungkin. Atau menit berapa? Kan kemarin menit-menit 5 itu babak kedua. Coba. Oh, ini belum nge-score ya. Ya, kayaknya benar sih ya zona marking. Kan nampak tadi kayak berapa kali nampak di situ kalau misalnya kayak tersebar Munchen dan PSG itu kayak terlalu merapat gitu satu tempat. Jadi kayak nampak kalau misalnya Munchen ini memang fokusnya ke zona dan bukan satu orang gitu. Makanya jadinya penguasaan lapangannya lebih besar. Coba ke momen-momen udah gol, udah 1-0 skornya. Nah, itu udah 1-0 sih, ya kan? Kalau nggak salah aku sih mungkin nggak ada di highlight ini, cuman kalau nggak salah di full match-nya itu pas udah 1-0 gini, Munchen lebih fokus ke gimana namanya, kayak betul-betul pertahanan, cuman ada juga mengcounternya gitu. Jadi kayak ada momen-momen dari Munchen itu mereka nendang jauh ke belakang ke PSG, cuman mungkin tuh ngebuang waktu kali ya, biar susah juga PSG aman gitu. Iya, cari aman gitu. Kan udah 1-0, lagian juga susah gitu kan. Kalau di full match-nya ada gitu kayak ada beberapa tendangan dari Munchen yang mungkin sengaja gitu supaya ke belakang PSG, jauh dari pertahanan Munchen. Kayak itu sih babak 1, babak 2. Atau mungkin ada yang terlewat nggak di babak 1? Karena tadi kan terlalu singkat. Ada pendapat lain nggak kira-kira di babak 1 tadi? Kalau di babak 1 tadi kayaknya ada itulah. Gol babak kedua atau babak 1? Babak 2. Babak 2. Kalau aku ada ingatnya di babak 2 itu taktik individunya itu Di Maria. Taktik menyerangnya. Yang apa namanya, dia sengaja pasang badan gitu, jadi kayak diving. Biar apa namanya, biar timnya dapat bola. Oh, biar balik lagi bolanya ya ke Munchen ya. Seingatku ada tepat sebelum gol. Highlightnya tepat sebelum gol itu. Seingatku yang Di Maria buang badan. Terus aku juga ada lihat yang itu taktik individu bertahannya Munchen. Aku lupa siapa, tapi dia tuh kayak agresif gitu mainnya. Kayak di press pemain-pemain intinya. Kayak di highlight ini kan ada kita lihat yang Neymar dijegal, yang terus dia jatuh megang-megang kaki. Oh iya, itu ada. Terus satu lagi tuh ada yang Mbappe mau nyerang udah di depan, terus tiba-tiba di tackle jadi jatuh. Itu kan jadi kayak ditandai kali yang pemain-pemain intinya. Berarti kayak sekaligus gitu man to man sama zona marking juga gitu ya. Berarti di press pemain. Kayaknya gini sih, kan kalau zona marking itu main jaga zona kan. Jadi kalau udah makin dekat pemain lawan ke zonanya itu langsung di-press. Baru di-press gitu. Iya. Terus datang juga kan yang bantu-bantu itu. Kalau ibaratnya kan 3 di tengah. Kalau contohnya ada yang nyerang ke kanan, yang tengah itu agak ke kanan sedikit supaya bantu yang pemain bertahannya di situ. Tapi memang gitu sih di zona. Kalau yang lain ada nggak? Ini aku ada lihat apa? yang ke 2 menit lewat 9. Bentar ya, dulu.
Nih, menurutku tuh di sini tuh taktiknya tuh pertahanan berkelompok. Menurut kalian gimana? Ini yang nyerang siapa tahu? SG yang nyerang. Ini bawah 1. Berarti ya, Sini nih. PSG nyerang. Menurutku tuh pertahanan berkelompok. Menurut kalian gimana? Ini iya sih. Iya kan, karena Iya. putus-putus ya ininya ya. Patah-patah. Tapi kayaknya di sini pun nampak juga ya, kalau contohnya kayak ada koordinasi gitu dari Munchen, kan kayak nampak kali 4 di belakang, 2 jaga di Iya. tengah. Mereka memang strategi posisinya bagus kan? Enggak. Ya sih setuju sih kalau yang lain ada nggak yang tentang yang berhubungan PSG lagi gitu? Ya ada yang kuperhatikan di sini kan. Kalau kita lihat formasi Munchen kan 4-2-3-1 kan. Ya 4-2-3-1. 4 orang sisanya kayak nggak ada mundur ke belakang kan. Kayaknya untuk ada taktik orang itu untuk serangan balik juga gitu ya, memanfaatkan serangan balik. Soalnya kan kalau yang kita tengok dari sebelumnya juga jarang penuh-penuh kali itu penjagaan dari Munchen di Satu garis gitu dekat kotak penalti ya. Iya. Kayak Mungkin sebenarnya ya lebih susah. Kalau ya lain ada lagi nggak? Kira-kira di babak 1 ini? Kalau kau Sin ada nggak Sin? Pendapat lain? Detik 22 cek. Kayak di situ PSG ada menerapkan strategi zona marking. Terus ada juga taktik individunya PSG yang sliding tackle. Yang mana itu? Ya, coba diputar dulu 4-2-2. 4 detik 22 kalau 22-an gitu lah. Man to man nggak sih? Kayaknya kalau regunya bisa pas sih itunya yang gua bilang man to man, soalnya kan tiap orang ada yang ngejaga kan. Tapi Iya, tadi kan tiap di orang. CD yang itu ya individunya ada nge-sliding tackle ya. Iya, Oh, terus iya. apa? Tapi macet sama aku. Nggak, mungkin nggak menit ini, cuman ada. Ya barusan sliding tackle nih. Kayaknya ini kepleset deh. Tuh, Oh yang ininya? Yang jatuh yang belakang juga ada merah kan paling soalnya kiri. sliding Ya tackle. paling kiri. Kayaknya nggak ada sliding tackle sih di sini. Dia kayak main body kan, terus kalah dia jatuh karena agak simbang. Nah coba play.
Coba di play. Itu di tackle atau enggak ya? Coba di play. Kayaknya itulah dia kepleset dulu. Kayaknya. Menurutku sih di tackle karena di sini nampaknya kakinya nih yang ngapain. Cuman dia tadi kalau tengok kayak ada tiap layar Munchen tuh yang dijaga sama PSG. Oh ini ya. Ya kayaknya sama-sama kepleset ya itu. Soalnya Iya, kan kayaknya nggak ada sliding, soalnya kepala di kepalanya depan. sliding pakai kepala. Iya, nggak mungkin kan. Tapi kalau contohnya yang posisi kiper gitu kan, kalau contohnya mau tendangan kan kiper harus ada positioningnya kan. Itu termasuk taktik individu atau enggak sih? Ah iya, Di video ya? kata internet iya. Iya, karena kan itu kan usaha dia sendiri juga. Iya. Kalau kayak gitu berarti taktik individunya kiper Munchen lebih bagus gitu kayaknya. Soalnya kan banyak juga yang hampir-hampir gol gitu tapi Bisa ditepis gitu ya. Ya bisa ditangkis ya sih. Yang paling kuingat itu di videonya yang Neymar hampir ngegolin itu, yang 2 kali tendang tapi 2 kali ditepis juga. Ya, dari situ bisa nampal lah ya kalau taktik individunya memang lebih bagus gitu kiper Munchen. Iya. Kalau Oke, yang kalau kiper PSG kan ada yang hampir blunder sekali. Yang siapa nendangnya lupa. Lewandowski juga yang nendang di babak 1 hampir gol tapi kena tiang. Berarti kayaknya itulah ya taktik sama teknik yang digunakan PSG atau Jadi sampai sini aja lah diskusi kita hari ini. Semuanya udah ikut. Oke, makasih. Oke guys, makasih.